Shalom semuanya, Bapak Ibu terkasih, saya menyapa yang ada di TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, dan semua platform medsos dimanapun Bapak Ibu sekalian menyaksikan pelayanan sapaan ini. Damai sejahtera bagimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkati. In Jesus name, kita akan bersama-sama sepanjang live ini akan memuji Tuhan, mendengar sabda firman Tuhan, kesaksian-kesaksian yang nyata, kesaksian terbaru di hari ini, bagaimana karya Tuhan lewat doa-doa menyatakan kesembuhan bagi orang-orang sakit. Dan kita juga akan berdoa untuk healing water dan minyak urapan. Saya percaya melalui wadah ini banyak orang yang akan mengalami cinta kasih Tuhan Yesus. Yang merasa terberkati, yang sudah cocok pelayanan ini, yang sudah punya kesaksian, yang ada pengalaman, dan rindu juga supaya orang lain terberkati. Jangan pelit ya, ayo di-share sekarang, dibagikan, diposting ulang link tautan ini, silakan di-copy dan juga di-subscribe, di-follow. Saya percaya saudara yang di TikTok juga, ayo kita tap-tap layar sehingga banyak orang yang akan masuk di live ini atau nonton video ini sehingga mereka boleh berbondong-bondong mengenal, merasakan, tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sedang takut, sedang galau, sedang sedih hari ini, hapuslah air matamu karena surya pasti bersinar. Yesus Tuhanku yang sangat amat baik banget, pasti menolong setiap kita, membuka jalan, memindahkan hidup kita yang tadi gelap, suram, menjadi orang yang hidup dalam terang yang ajaib. In Jesus name, surya pasti bersinar, Yesus pasti tolong kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketik rame-rame, Yesus tolong saya. Ketik rame-rame, Yesus tolong saya. Sekali lagi, Yesus tolong saya. Amin. Yang terberkati pujian ini, silakan kembali saya minta untuk di-share biar banyak orang yang juga mengalami berkat Tuhan dari pujian ini. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia banget, tak tinggalkanmu. Yes. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Terima kasih yang sudah men-tap layar, membagikan, memposting ulang. Makasih sudah subscribe ya. Terima kasih banget menyemangati hamba Tuhan ini. Yes. Saat melintas
langit yang biru. Saat kau lewatin lembah yang kelam, ingatlah ini, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah, percaya deh. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan Yesus, kesetiaan-Mu. Kami ini alami semuanya. Kami hari ini hidup, kami percaya Tuhan setia. Tuhan pasti menolong setiap mereka yang dalam pergumulan hari ini. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, terberkati banget pujian ini. Esther waktu membawakan proses kucur badan ini, dipeluk sama Bapa, dikuatkan dan berkata, jangan takut lagi ya. Apa yang engkau alami hari ini, ada aku, kata Tuhan. Jangan sampai engkau bermurung, jangan putus asa ya. Tuhan tolong kita semuanya. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia banget, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Makasih. Ya benar, Tuhan Yesus setia banget, kesetiaannya dinyatakan bagi setiap saat melintas langit yang biru, saat
kau lewatin lembah yang kelam. Ingat deh, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yeay, surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, ya Bapakku, aku bangga dan bersyukur memiliki Engkau Tuhan yang setia, penolong dalam hidupku, sangat terbukti sampai selama-lamanya. Yes, amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Bersama malaikat-malaikat kita senantiasa terus menyembah Tuhan Yesus. Ketika rame-rame menyembah Tuhan Yesus, ketika rame-rame menyembah Tuhan Yesus, pujian ini menghantar kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, sekaligus Pastor akan menyampaikan bagaimana cara ini menjawab ya orang-orang yang mau didoakan. Puji Tuhan. Dor bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, kami memujimu. Yes. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, kami menyembahmu. Hosana, Hosana, kami memujimu. Haleluya, Haleluya,
kami menyembahmu. Makasih komennya. Makasih udah di-share. Makasih yang kasih tap layar. Bless you, bless you, bless you. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Nya, kita jadi milik-Nya. Yesus, kami menyembah-Mu. Amin. Hosana, Hosana, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Hosana, Hosana, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pastor menjawab sekarang ini bagaimana cara untuk didoakan, ya. Tolong video ini di stitch ya, dipotong, diposting ulang supaya banyak orang-orang yang pertama itu jangan sampai tertipu dengan oknum-oknum yang atasnamakan Pastor Andi Simon, baik di akun media sosial yang ada di Facebook kah, TikTok kah, YouTube kah, atau di mana saja ya, chat pribadi. Hati-hati ya, memakai foto Pastor Andi, nama dimirip-miripin. Kalau sampai modus-modusnya minta uang, jual air, jual minyak, atau jual pelayanan, atau jual doa, aduh, itu pasti pelakunya oknum ya. Karena Pastor Andi, puji Tuhan, sampai hari ini melayani semuanya kita cuma-cuma, tidak harap kembali, tidak tukar dengan uang atau apa saja, dan semuanya adalah gratis ya, baik sarana, prasarana, pelayanan, termasuk kebaktian minggu ya, puji Tuhan. Bahkan kita kasih makan tamu-tamu dari berkat Tuhan yang saya dapatkan dari Tuhan, dari penghasilan konten live streaming maupun dari pemberian gift Bapak Ibu sekalian, stiker dan bintang, puji Tuhan ya. Cuman memang nanti 1 bulan dalam bulan puasa kami kebaktian tetap ada, tetapi tidak menyediakan makan pagi ya, demi untuk menjunjung toleransi, di mana letaknya pelayanan Pastor Andi Simon, Grahis Balikpapan itu mayoritas saudara kita melakukan puasa gitu ya. Jadi selama 1 bulan penuh kita di kebaktian minggu pagi itu yang biasanya kita adakan sarapan makan bersama sebelum ibadah, lalu doa-doa,
Namun sejak hari Minggu ini ya, 1 bulan penuh selama bulan puasa, kita di-off-kan dulu. Nanti setelahnya kita akan kembali mengadakan makan, kasih orang makan sebelum kebaktian. Nah, menjawab hal itu, maka saya beritahu untuk supaya bisa didoakan, Pastor Andy itu tidak ada melayani pribadi, ya, tidak ada melayani privat, tidak ada pelayanan khusus, apalagi ada yang sampai minta doa khusus. Jadi saya tidak ada pelayanan khusus, tidak ada pelayanan pribadi, tidak menerima kunjungan pribadi, dan juga tidak ada namanya membuka pelayanan konseling, curhat, sharing, karena banyak sekali yang mau pastor mau konseling, mau sharing, mau curhat, mau cerita. Bukan tidak bisa, juga bukannya menolak karena tidak mau, tetapi kondisinya hari ini itu sudah tidak kepegang lagi. Maksudnya banyak sekali kasihan, banyak sekali kodong yang minta. Jadi kalau satu saya layani, satu nanti bagaimana gitu ya. Jadi saya akhirnya melatih diri saya untuk konsisten. Saya melayani semua orang umum, tidak ada pribadi. Jujur banyak yang mau jemput saya, orang-orang petinggi-petinggi, orang-orang yang banyak uangnya, orang-orang pejabat gitu ya. Saya jemput ya, saya utus ini untuk bawa antar ke kediaman, lalu saya kasih fasilitas, lalu setelahnya pulang kembali kami tanggung semua. Siapa sih yang tidak mau seperti itu? Saya ini masih manusia yang ada keinginan ya, namanya daging suka dipuja-puji ya. Disinilah saya juga sambil komitmen bahwa tidaklah kalau sampai saya ke sana nanti lama-lama Pastor Andy ini jadi punyanya orang-orang petinggi, orang-orang berduit saja. Tapi pelayanan Pastor Andy ini adalah melayani semua orang tanpa terkecuali. Maka caranya untuk saudara-saudara bisa dilayani, setiap pagi kami hadirkan live streaming seperti ini. Itu supaya bisa menjangkau semua orang dan juga bisa saudara menerima pelayan secara live streaming gitu ya. Bahkan chat-chat WA pastor sudah tidak respon lagi karena banyak sekali ada yang bilang saya DM di TikTok tidak dibalas. Iya, banyak sekali, ada ribuan pertemanan yang saya belum bisa melihat, jangankan mengapprove, melihat saja, membaca saja tidak bisa. Apalagi di Facebook, banyak sekali gitu ya. Di YouTube juga komentar banyak sekali. Jadi kalaupun satu kali saya bisa lihat satu komentar saya publish, itu karena ya pas lihat aja gitu, tapi saya tidak ngikutin baik yang netizen maupun juga haters yang jelek-jelekan, yang hujat-hujat di video-video di akun medsos. Saya nggak bisa sudah lihat saking banyaknya. Coba contoh aja di Facebook saja sekali live gini itu bisa kadang sampai 50.000 komentar. Toh belum di yang lain-lain TikTok dan seterusnya, YouTube dan lain-lain. Nah, jadi setiap pagi kami hadir jam 5 WIB, 6 WITA, 7 WIT itu di daerah masing-masing untuk melayani Bapak Ibu sekalian ya secara umum. Tidak ada yang privat. Jadi yang sampai kemarin chat Pastor Andy mau jemput, mau antar, mau kasih fasilitas, mau kasih tiket dan sebagainya,
Terima kasih buat kemurahan hatinya. Saya melayani begini setiap pagi. Kalau saudara mau dilayani, silakan ikut live pagi ini. Kalau info ini butuh buat keluargamu, silakan sampaikan keluarga. Nggak usah datang, nggak usah minta yang pribadi, karena saya tidak ada pelayanan pribadi. Silakan ikut live saja, dan puji syukur terbukti banyak orang yang disembuhkan, diberkati, ditolong, mengalami hidup yang baru, diurapi lewat live streaming ini. Iya kan, jadi nggak usah terbang, nggak usah ketemu, resiko terbang, biaya semua itu dipangkas semuanya. Pak Prabowo juga mencanangkan ya 2025 ini pangkas banyak anggaran. Saya sampaikan ini sudah dari awal bahwa untuk dilayani tidak harus datang, tidak harus ketemu ya. Cukup ikut live streaming, modal iman dengan data internet. Udah kita doakan. Jadi memangkas resiko, memangkas biaya, memangkas energi dan sebagainya. Iya. Iya, puji Tuhan. Nah, lalu sebagai seorang hamba Tuhan, saya ini diberkati Tuhan satu tempat untuk kebaktian. Nah, tempat kebaktian itu pastor gunakan di hari Minggu pagi. Karena waktu zaman dulu COVID kita memang tidak ada tatap muka. Sejak COVID sudah selesai dan kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali, maka hari Minggu di Geraha Yes Balikpapan, Pastor Andy mengadakan kebaktian. Nah, di sana siapapun mau datang boleh, mau datang kebaktian boleh, mau datang makan saja boleh, mau datang jabat tangan saja boleh, datang foto-foto saya boleh, mau make up saja boleh, mau minta tumpahan tangan saya boleh, mau dibaptis saja boleh, boleh, mau minta video call keluarga orang tuanya boleh, tapi di kebaktian Minggu pagi jam 8. Kalau tiap hari nggak boleh karena kami belum punya support team untuk handle. Karena begitu kami buka itu yang sebelumnya itu kalau misalnya tiap hari penuh orang datang, itu juga akan mengganggu nanti dishub, jalan, dan keramaian akan melibatkan banyak instansi setiap hari. Nah, hari Minggu kita sudah lebih siap dengan tim yang ada menyambut keamanan dan parkir dan sebagainya. Dan itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi terima kasih. Tolong di rumor-rumor ini disebar luas bahwa Pastor Andy tidak ada pelayanan privat, tidak ada pelayanan pribadi ya. Jujur manusia itu sifatnya rata saya lihat ya, suka yang pribadi. Saya mau pribadi, Pastor. Masalahnya saya tidak pribadi. Jadi kalau saudara butuh yang pribadi-pribadi, coba cari hamba Tuhan atau saya seorang gembalamu. Ya, saya kadang bilang gini, boleh curhat, boleh konseling, boleh sharing. Saya bilang gembalamu yang mana? Ini pernah konseling? Belum. Saya dorong ke gembala supaya semua gereja berfungsi pada fungsinya. Ya, betul sekali. Hamba Tuhan ini punya semuanya, bukan punya kelompok-kelompok tertentu saja. Saya kira itu saja ya yang saya bisa sharingkan tentang Pastor ini menjawab bagaimana cara untuk didoakan ya. Sekarang saya mau sampaikan renungan firman Tuhan menguatkan Bapak Ibu yang sedang takut. Engkau sedang takut hari ini, firman Tuhan datang mau memberi engkau kekuatan. Engkau yang sedang takut hari ini,
firman itu akan datang dalam hidupmu. Dengarkan, simak baik-baik firman yang praktis, firman yang singkat, tapi saya percaya firman ini powerful untuk menguatkan setiap hati Bapak Ibu sekalian. Di mana? Tentu di kesukaan kita, kecanduan kita, kegirangan kita, yaitu time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketika ramai-ramai, jangan takut. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita melihat firman Tuhan yang terambil pertama-tama dari Injil Matius pasal 10 ya, mulai ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 10 ayat 28 sampai 33. Ya. Jadi firman ini datang bagi saudara yang masih takut sama manusia, gampang ditakut-takutin. Saudara dengar ini, jangan lagi takut dengan manusia. Ya. Mereka hanya dapat membunuh tubuh, tapi manusia tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya, takutlah kepada Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, baik jiwamu maupun juga untuk hidup kekal kita. Itu tercatat di dalam Matius 10:28. Saya akan baca sampai ayat yang ke-33. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Injil Matius 10 ayat 28 sampai 33. Ada tertulis, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya, jangan takut pada manusia. Ini ada nih sebagian orang yang takut dikejar-kejar debt collector tuh. Iya, kita udah salah pinjol, udah salah utang, kredit macet, bunga nggak bisa bayar, tunggak, udah salah. Tapi jangan takut hadapi mereka, jelaskan. Beri waktu, saya masih mau bekerja. Maka Alkitab mengajar kita berdoa dan bekerja. Ya, beri waktu, saya masih mau bekerja dan saya berdoa. Kiranya saya dimampukan selesai dari masalah ini. Contoh pinjol dan sebagainya. Ya, engkau punya utang sama teman udah baik-baik sama kau, terus teman sekarang agak tegas dengan engkau, ketemu dia keumpat, jangan takut. Saya pernah udah alami semua itu. Bahkan saya juga sampai urusan sama masukkan saya punya cincin kawin di Pegadaian. Sampai titik di mana 4 bulan saya nggak bisa tebus lagi karena nggak ada uang waktu merintis pelayanan seperti itu. Jadi saya hamba Tuhan ini yang tidak punya emas, tidak punya perak, saya tidak punya cincin kawin. Waktu saya menikah ada cincin kawin dan beberapa cincin dan kalung emas. Tapi sepanjang merintis pelayanan saya jual. Waktu yang terakhir emas cincin nikah saya itu saya gadaikan di Pegadaian. Di Pegadaian Jalan Marta Dinata, Balikpapan. 4 bulan toh kan harus berbunga. Kalau bisa kita bayar bunganya gitu, 4 bulan dia hidup lagi. Tapi kalau 4 bulan tidak bisa kita bayar, akhirnya dimasukkan lelang dan dibeli oleh orang. Jadi sekarang saya tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya cincin kawin. Ada yang mau kasih, saya bilang enggak usah. Ada yang bilang kok enggak beli lagi, bisa aja beli, enggak usah. Biarlah itu semuanya menjadi sebuah
perjalanan iman saya, bagaimana saya melayani Tuhan di dunia ini. Kiranya Tuhan berbelas kasih, terus mampukan saya setia hingga akhir hidup ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, atau apa saja. Di sini Tuhan ingatkan kita, jangan takut dengan manusia, jangan takut hadapi masalahmu, jangan takut dengan pergumulan yang kita alami hari-hari ini. Ya, karena manusia itu tidak dapat berkuasa membunuh jiwamu. Jiwa kita ini milik Tuhan Yesus. Kalau kita harus takut, takutlah kepada Tuhan yang berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh kita. Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa kita, Bapamu, Bapa di sorga. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bapak Ibu yang hari ini berurusan dengan kemo, ya, yang biasa efek kemo itu rambut lepas, kasihan. Jangan takut lagi ya. Saya sampaikan ini bukan kata-kata motivasi atau penghibur. Ini firman Tuhan. Tidak ada sehelai rambutmu jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau hari ini saudara lewat proses seperti saya lewat proses masa hamba Tuhan sampai pinjam uang di Pegadaian, di mana imannya sampai cincin kawin degade, biarin aja. Itu proses perjalanan iman saya dalam melayani Tuhan Yesus. Kalau saudara hari ini, mungkin waktu dengar ini engkau sedang dalam sesi kemo, rambutmu jatuh. Tuhan bilang apa? Tidak ada satu helai rambutmu jatuh tanpa seizinnya. Kalau hari ini engkau lihat proses sesi ini, biarlah ini menjadi perjalanan imanmu. Dan one day, waktu engkau sembuh, engkau bisa bersaksi seperti saya bersaksi. Sekalipun emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki, yaitu kuasa Tuhan, kasih Tuhan, urapan Tuhan, hati yang melayani, hati seorang hamba, ada padaku, kuberikan kepadamu. Sebab aku gak bisa memberikan kepadamu apa yang tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi ada kuasa doa-doa yang Tuhan jawab, kuberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Hidup manusia lebih berharga dari apapun, termasuk burung di udara, bunga di padang. Kita ini dikasih oleh Tuhan. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu, Andi Simon, saudara-saudara sekalian, Ibu Meti Malingkas, Agustini, Beltifona, di sana ada Chelsea, ada Bang Ruli. Ketahuilah firman ini, saya pakai istilah rema ini untuk menyebut nama-nama Bapak Ibu sekalian yang saya lihat tertera di live ini. Kamu itu lebih berharga daripada apapun di dunia ini, termasuk daripada banyaknya burung pipit. Burung pipit berapa harganya? Tapi hidupmu dan hidupku tidak ternilai. Puji Tuhan ya. Ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di sorga. Tapi barang siapa yang menyangkal aku depan manusia,
aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan malu mengakui iman kita. Ya, setiap hari saya tidak pernah malu menyatakan siapa itu Yesus kepada setiap orang. Sehingga orang mengenal saya seorang hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, kalau hari ini menjadi populer di media sosial. Only by grace karena Tuhan Yesus. Tapi di dunia nyata juga orang semua tahu bahwa saya adalah seseorang yang melayani Tuhan dan sesama. Kemarin saya berjumpa satu orang di mana orang itu menceritakan bahwa saya ketemu beberapa orang. Kebetulan orang ini kerja di perhotelan dan dia berkata banyak tamu-tamu sekarang datang dari luar kota termasuk Jakarta, ya. Lalu waktu mereka datang menginap atau pas bertemu, mereka cerita, saya ini ke Balikpapan mau datang ke tempatnya hamba Tuhan Pastor Andi Simon. Untuk apa? Untuk ikut kebaktian. Jadi akhirnya orang-orang itu tersebar, ya, banyak orang datang ke Balikpapan mau ikut kebaktian luar kota. Lalu dia cerita, suamiku sembuh, padahal kemarin hanya dengar kesaksian, lihat di live streaming, angkat tangan, kita angkat tangan, sembuh, air doa kita angkat, sembuh, kami datang, dan itu banyak. Dia cerita, saya dengar, dia bilang syukur banget ya, Pak Pastor ini hidupnya vibes-nya positif banget dimanapun berada, memang selalu membawa aura yang positif, membawa kebaikan, kasih, cinta, dan kebajikan. Orang-orang akan menceritakan ketika kita tekun berbuat baik, kita tekun menyatakan kasih Tuhan, kita tidak malu untuk berdoa depan umum, kita tidak malu karena saya melihat ada orang Kristen masih malu-malu, doa makan saja di tempat umum, masih malu-malu. Nggak dilarang, ya, nggak dilarang, ya. Yang penting kita nggak mengganggu gitu ya. Doa itu damai, bukan membawa pertengkaran, bukan membawa suasana keruh. Doa itu damai. Doa orang benar besar kuasanya. Banyak orang berkata, Pastor, doakan saya. Ya, saya doakan kau. Dan banyak doa-doa dijawab. Kenapa? Doa dari hamba Tuhan yang berani menyatakan kuasa Tuhan, itu diberkati Tuhan. Doa jangan malu-malu, ya. Maka saudara-saudara, ini saya sampaikan statement ini tidak bermaksud mengkerdilkan hamba Tuhan lainnya atau membeda-bedakan. Tapi saudara, ketika engkau mau minta didoakan, tentu kita akan meminta doa dari hamba Tuhan yang doanya sering Tuhan jawab gitu, ya kan? Kalau tentang dia berdoa hanya kalimat, hanya kata-kata, panjang pendek relatif, tapi manfaat, khasiat, kesaksian, kuasa doa tidak ada, ya hidupnya sendiri saja mungkin masih bergumul urusan perut, urusan makan minum, bicaranya tinggi-tinggi, ya saudara juga harus peka di sini. Saya dorong saudara ketika engkau meminta doa, meskipun doa singkat, meskipun live streaming, siapapun engkau minta hamba Tuhan doa tanpa terkecuali. Bukan Andi Simon, saya tidak mengatakan atau mengarahkan saya, tidak. Tapi mintalah doa dari hamba Tuhan yang doanya dijawab Tuhan. Semua orang bisa berdoa kan? Setiap agama mengajarkan doa toh. Tapi kalau kau mau minta doa, mintalah dari orang yang doanya dijawab oleh Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Jangan kau malu menyangkal, ya.
Jangan kau malu, jangan kamu menyangkal aku di depan manusia. Ya, sampai terbalik tadi ngomongnya. Jangan menyangkal aku depan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu jangan malu menyatakan iman kita. Ya, malu-malu, malu-maluin. Malu-malu, takut. Ya, takut, malu-malu. Ya, firman ini ya amin. Manjur, amin. Firman ini manjur. Kenapa? Karena kita berani mendeklar firman Tuhan di depan umum. Ya, barang siapa yang berani mengakui aku di hadapan manusia, wow, di hadapan Bapa, mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi orang itu tidak perlu kita cari-cari muka sama manusia. Manusia itu semua biasa baik kepentingan. Ya, kita lihat aja nanti abdinya. Ini saya ucapkan selamat nih bagi para petinggi-petinggi, ya, baik bupati, gubernur, wali kota yang sudah dilantik kemarin, dan kemarin juga ada ikut retret di Magelang. Selamat buat semua petinggi-petinggi yang dilantik ya, selesai pilkada kemarin. Nah, waktu pilkada banyak sekali tebar-tebar janji dengan visi, misi, dan juga program kerja. Nah, saya hamba Tuhan nih ingatkan di sini, udah dilantik toh, sekarang jalankan, tunjukkan integritas, tunjukkan setiap janji-janji kampanye itu dengan mewujudkan di masa bakti 5 tahun ini, ya, karena manusia memang banyak baik kepentingan, tapi mengenai pengabdian itulah dan bakti kita harus punya namanya integritas, termasuk hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan juga kadang baik kepentingan, ya, dan sebagainya. Tapi mari sama-sama kita untuk tidak malu untuk mengakui Tuhan dalam hidup kita dan menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Karena sekiranya dalam hidup saya masih mencoba mencari perkenanan manusia baik kepentingan, maka sebetulnya kalau itu saya lakukan, saya bukanlah hamba Tuhan yang baik. Seperti tercatat di dalam Galatia 1 ayat 10. Saudara tolong catat ayat-ayat ini dan silakan saudara baca, dan kalau terberkati silakan bagikan. Ayat Galatia 1 ayat 10. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Iya, Tuhan ajar kita tidak bisa mengacu pada dua Tuhan. Kalau kita kepada Tuhan, pasti yang utama Tuhan. Lalu yang berikutnya manusia. Ya. Tapi kalau saudara mengabdi kepada uang, kau akan menjadi hamba uang. Ya. Mari kita harus takut hanya kepada Tuhan. Sekiranya kita masih mencari muka sama manusia, sekiranya kita masih nomor satukan uang, kita bukanlah anak Tuhan, kita bukanlah hamba Tuhan sejati. Ya, takut akan Tuhan itulah kebenaran absolut. Maka engkau akan melihat semua yang fana itu akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu.
Karena takut akan Tuhan, dia akan menjunjung tinggi firman Tuhan sehingga hidupnya akan bercahaya. Dan urusan-urusan yang duniawi, maaf ya, yang soal sandang, papan, pangan, pakaian, jangan takut lagi. Ya, jangan takut lagi. Saya dulu punya utang banyak. Utang saya itu sampai miliaran waktu merintis pelayanan. Itu kita mengganti saja lahan di Geraha, di sertifikat notaris tertulis satu nilai 4,4 miliar. Itu belum yang lain bangun, izin, fasilitas, dan operasionalnya. Firman ini jadi rema buat saya. Sekarang firman ini tergenapi. Yang saya percaya bertahun-tahun tidak gagal. Puji syukur loh. Jangan sampai kita jong. Percaya, ujung-ujungnya John. Kena prank. Saya mengalami bukti-bukti ini. Firman bilang jangan takut, Andi Simon, aku pelihara kamu. Aku panggil engkau dengan caraku, aku perlengkapi engkau. Tapi setiap orang yang dipanggil harus melewati fase proses didikan, gamblengan, bimbingan, supaya menjadi anak-anak yang bukan anak-anak gampang, menjadi hamba Tuhan yang sudah dimurnikan. Banyak orang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih, lebih sedikit yang setia. Saya mau Tuhan belajar dalam segala kelemahanku. Saya mau setiap hari belajar untuk tambah hari tambah setia sama Tuhan Yesus. Dan hari ini saya bersaksi, saya tidak punya utang. Utang-utang yang miliaran itu sudah selesai karena Tuhan, berkat Tuhan. Dan hari ini saya hanya fokus melayani orang susah, orang sakit. Berkat Tuhan bagi saya itu cukup. Saya bisa bilang melimpah-limpah. Sehingga dalam pelayanan saya tidak perlu menjalankan kolekte persembahan. Saya tidak suruh saudara semua hamba Tuhan lakukan seperti saya, tidak. Tapi ini kisah iman saya. Kalau jadi berkat, saudara mungkin bisa menjadi penguatan bahwa bisa ya di zaman ini orang melayani tanpa persembahan. Kalau saya tidak kasih bukti, engkau pikir isapan jempol atau dongeng. Tapi benar, saya masih hidup. Saya saksinya. Pelayanan bisa berjalan, berkat Tuhan melimpah. Karena bagi saya, pelayanan tidak dipimpin oleh uang, tapi dipimpin oleh iman. Jangan takut engkau yang melayani. Meskipun engkau yang terkecil, kalau engkau menyembah Tuhan yang besar, Tuhan sanggup mengangkat hidupmu. Carilah kesukaan Tuhan. Berhenti mencari-cari muka manusia. Berhenti jilat-jilat orang kaya. Berhenti engkau hanya jadi orang-orang yang munafik. Tapi carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Maka Tuhan berjanji semua akan ditambahkan, semua akan tercukupin. Dan sayalah saksi hidup bahwa firman ini benar-benar nyata. Bukan berarti saya tidak butuh uang, semua orang butuh uang. Saya mau bayar internet juga pakai uang. Tapi saya bukan hamba uang, saya hamba Tuhan. Bukan berarti firman Tuhan gak ada soal menabur, ada. Tapi ada bagian lain firman Tuhan yang mengatakan bagaimana hidup kekal, hidup berkenan di hadapan Tuhan, berbuah-buah roh, mujizat Tuhan, pengampunan Tuhan, banyak hal. Dan hari ini jangan takut lagi. Tuhan yang sesembah, Tuhan yang saudara tahu di Alkitab adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kita. Puji Tuhan,
Sebetulnya ada satu bagian lagi saya mau bacakan, saya harap waktunya bisa saudara-saudara ngikutin ya. Di dalam Injil Matius 14 ya, saudara tolong ketik Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ada 11 ayat lagi, saya izin membacakan ya, kiranya saudara bisa tetap menyimak dan biarlah firman ini utuh kita boleh dengar dan kita setelahnya akan berdoa. Matius 14 ayat 22 sampai 33, firman Tuhan Yesus ada tertulis, dan saudara dengarkan, simak firman ini menjadi penguatan banget buat setiap kita. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus karena melihat murid-muridnya dari kejauhan ditempa dengan angin sakal. Yesus datang jam 3 malam kira-kira, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Ya, memang kalau panik itu Tuhan bisa saudara lihat hantu. Jadi terbalik ya. Tuhan karena panik menjadi Tuhan tuh. Mereka didatangi Tuhan, tapi karena panik mereka melihat bukan Tuhan, melainkan hantu. Hati-hati, jangan panik ya. Ada satu ayat dalam kitab suci mengatakan, kitab Yesaya 30:15 ya, dalam tinggal tenang dan berdoa engkau mendapat kekuatan. Jadi kalau saudara-saudara lagi panik, saudara harus berdoa. Karena waktu engkau berdoa, engkau mendapat kekuatan. Tetapi banyak orang enggan. Ya, karena panik, Tuhan datang dilihat hantu. Tuhan. Bagaimana cara perspektifmu, persepsi engkau melihat? Ini Tuhan yang datang, mereka kira hantu. Ya, lanjut. Lalu mereka teriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perkataan yang sama datang kepada saudara-saudara sekalian. Tenanglah, jangan takut. Tenanglah, ada Tuhan, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan," ya udah berubah tadi hantu jadi Tuhan. "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Come." Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Jatuh, hampir tenggelam, imannya goyah, berseru Tuhan,
tolong. Tuhan tolong. Saudara ada di kejatuhan tingkat berapa saat ini? Berserulah kepada Tuhan. Tuhan juga akan tolong kita. Lalu Yesus ulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Mengapa kamu kurang percaya? Hai orang yang kurang percaya." Orang yang kurang percaya itu bimbang. Mengapa engkau bimbang? Orang yang bimbang itu, Bapak Ibu terkasih, tidak tenang hidupnya. Orang yang bimbang itu tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang itu akan dituduh dengan perasaan bersalah. Mengapa kau bimbang? Ayat 32, 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Yesus datang, masalah selesai. Jangan takut lagi ya. Dan orang-orang yang ada di perahu dia katanya, sesungguhnya engkaulah anak Bapa di sorga, Putra surgawi, Juru Selamat dunia. Mari saudara-saudara, dalam ketakutan hari ini, jangan berhenti menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sudah baca dan firman Logos sudah menjadi rema buat setiap kami yang juga disertai dengan sharing dan kesaksian. Semua ini memperlengkapi kami menjadi penguatan masuk di hari yang baru ini dengan tidak ada lagi rasa takut yang mencengkeram jiwa, hati, dan pikiran kami. Free! Don't be afraid. Jangan takut lagi ya. Bebaslah engkau dalam nama Yesus. Tiba-tiba jutaan orang mendengar ini. Mereka mengalami kelepasan, kelegaan seketika. Karena saya ucapkan kalimat doa ini. Jangan takut. Don't be afraid. In Jesus name. Dalam nama Yesus ada kuasa yang membebaskan engkau dari rasa takutmu. Dan saya berdoa, saudara-saudara yang sakit, tumpangkan tanganmu di sini. Yes. Setiap dua tangan yang mereka letakkan di dadanya saat ini, saya berdoa, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Be peace. Tubuhmu sudah diberkati lewat doa-doa. Ada kesembuhan mengalir. Ada kelepasan dari kutuk, dosa, sumpah serapah, perjanjian kuasa kegelapan, ancaman tumbal. Free! Darah yang kudus, sucikan, tahirkan engkau. Tubuh, jiwa, rohmu menjadi milik Tuhan Yesus. Segala yang buruk tidak berkuasa atas hidup orang benar. Dalam nama Yesus. Oh, glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau memberkati, mohonkan berkat untuk air dan minyak. Silahkan Bapak Ibu pegang sekarang juga, angkatlah. Diberkatilah air, minum, dan minyak di tangan ini. Berkat ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
saat engkau minum, atau orang sakit yang percaya kesembuhan ilahi minum, ataupun oleskan minyak ini dalam nama Yesus, saudara akan jadi saksi, akan melihat kesembuhan kuasa Tuhan, manifestasi kasih Yesus mengalir saat itu juga di tempat di mana engkau minum atau oleskan minyak ini. Dalam nama Yesus, pribadi yang berharga di mata Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silahkan diminum dan jadi berkat buat kita semuanya. Puji Tuhan, angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, perlindungan, dan kesehatan dari Bapakku di surga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga diberkati. Kandungan istrimu diberkati. Pekerjaan suamimu, keluargamu diberkati. Lumbung-lumbungmu tidak ada yang bocor, tidak ada yang kekurangan. Dan juga pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, masa depan orang-orang muda diberkati, hidup kekal oma opa ya diberkati. Puji Tuhan, lewat doa berkat ini jutaan orang mengenal Yesus. Jutaan hati datang kepada Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat untuk hidup kekal mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, saya materaikan pelayanan ini, doa-doa yang ada untuk kemuliaan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau hadir bagaikan embun pagi, menyentuh hati yang letih dan sunyi. Kasih-Mu dalam tak pernah bertepi, mengalir lembut bagai sungai abadi. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Bersinar terang kemuliaan-Mu, menghapus gelap dalam jalanku. Kau Allah, setia penjaga hidupku. Takkan goyah aku di dalam kuasa-Mu.
Yesus, namamu indah. Indah. Oh Yesus, cintamu megah. Hadiratmu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salibmu. Hadiratmu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, kau kudus, kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagimu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, kau kudus, kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagimu, hanya bagimu. Oh Yesus, namamu indah. Oh Yesus, cintamu megah. Kau angkat tanganku tinggi,